hidup yang menghidupkan orang lain. Sitou, timou, tumou, tou. Semoga benar ya Jem. Anggap jo itu benar. Jadi orang hidup untuk menghidupkan orang lain. Kristus sudah datang memberikan kehidupan kepada kita. Dan kita juga harus memberi kehidupan kepada orang lain. Mengapa saya mau bicara soal ini? Karena saya juga sudah sangat aktif di FB. Saudara yang punya FB pasti tahu keaktifan saya di FB ya. Walaupun saya sudah jarang muat di feed, tapi story saya lumayan sering gitu ya. Nah, salah satu tujuannya karena saya ingin memelihara pertemanan. Karena banyak pertemanan saya itu dengan orang-orang yang menurut saya ya lebih pintar dari saya, lebih berhikmat dari saya, lebih sukses dari saya. Dan mereka masih ada di Facebook dan mereka sering kali membagikan hal-hal yang buat saya itu mendatangkan kekuatan yang baru. Salah satu teman FB saya itu adalah rektor dari Northwest University di Amerika. Keren kan? Saya nggak ada dari kita yang kuliah di Amerika di Northwest. Salah satu yang terbaik di Amerika gitu ya. Nah dia juga adalah seorang yang cinta Tuhan. Lalu dia tulis di postingannya seperti ini. Namanya Joe Castleberry. The Bible never command us to build the kingdom of God. Alkitab tidak pernah memerintahkan kita untuk membangun kerajaan Allah. We are called to proclaim it and make disciple. Kita dipanggil untuk memproklamirkan kerajaan Allah dan menjadikan murid. Sama-sama bilang jadikan murid. Nah, ini bagian yang paling gak enaknya gitu ya. Kalau soal memproklamirkan kerajaan Allah memang benar saudara-saudara, kita tidak membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang dan rajanya adalah Yesus. Oke? Kalau kita bekerja dalam kerajaan Allah, kita tidak sedang membangun kerajaan Allah, enggak gitu ya. Kita sedang menerima kerajaan Allah, katakan amin. Dan kalau kita sudah terima kerajaan Allah, semua orang yang pernah menerima dan mengalami kuasa kerajaan Allah pasti nggak mau dia sendirian mengalami kuasa kerajaan Allah. Itu sebabnya perintah selanjutnya adalah kita harus lebih sering memproklamirkan atau memberitakan tentang kerajaan Allah itu sendiri dan menjadikan murid. Jadi kita bukan hanya tinggal dalam kerajaan Allah, tetapi kita juga harus mengajak orang lain untuk tinggal di dalamnya. Saya suka makan enak gitu ya. No wonder saya gemuk dan agak sulit untuk kurus. Dan salah satu kesenangan saya bukan cuma makan. Salah satu kesenangan saya adalah mencari makanan enak dan mempromosikan kepada teman-teman saya supaya saya tidak godek sendirian. Ya enggak? Setuju enggak? Iya, tapi kita sudah punya strategi, ngerti maksudnya ya? Jadi kalau saya misalnya makan di satu tempat dan itu benar-benar enak, saya pasti kan kasih tahu di FB saya atau Instagram saya. Tanpa bayaran saudara-saudara, tanpa ada misalnya orang posting, bukan, saya bukan endorser, saya jujur, orang yang memberikan review jujur. Nah pastor, kalau pastor makan di rumah makan enggak enak dan pastor mau bilang, tanda mau bilang. Itu bukan berita kabar baik, kan Injil kabar baik, betul nggak? Kalau dia makanan nggak enak, nggak usah bilang-bilang, katuk biar jo nanti. Kalaupun kita mau bilang, tak bilang pak yang punya, perbaiki nape makanan kurang enak, kira-kira begitu. Mari kita nak mau taruh di feed atau di story. Jadi senang memberitakan kabar baik. Proclaim it. Jadi sebenarnya orang punya gini, kalau orang so merasakan kemarin saya ke tempat The Best Croissant. Ini sudah yang kedua kali. Dulu saya ketemu enak juga gitu ya. Tapi kemarin saya makan sampai pertama pesan 1 tambah 1 gitu ya. Terakhir Gil pesan, saya sikat juga punya dia sebagian gitu ya. Jadi karena saking enaknya dan karena saya tahu saya punya teman yang suka croissant, langsung tag. Sela, sodapa kita tempat enak. Tanpa disuruh, tanpa diminta. Dan itu adalah sebuah kesukaan, sebuah kebahagiaan karena mendapatkan sesuatu yang enak. Dan kalau saudara makan makanan enak, apa yang terjadi? Hati saudara senang, betul nggak? Saudara nggak usahlah croissant, tempe goreng saja kalau enak, saudara pasti senang, betul nggak?
mau makanan mahal tapi sudah enak, saudara pasti akan mengurangi sukacita dalam hati saudara. Karena ada efek dopaminnya. Dan kita sudah belajar mengenai hal itu. Intinya kalau kita tahu sesuatu yang hebat, kalau kita tahu sesuatu yang bagus, kita tahu sesuatu yang bermanfaat, kita sudah tahu sesuatu yang mendatangkan hal yang baik, maka kita egois kalau kita cuma tinggal di dalam situ sendirian. That is the point of making disciple. Nah kan, menjadikan murid itu paling enak didengar, tapi paling berat dilakukan. Saya punya short tentang pelipat gandaan. Itu dalam waktu 2 hari 1.200 view. Bukan mau sombong, karena ngomongin pelipat gandaan. Siapa nih mau pelipat gandaan? Kita nggak tahu kita mau ngomong penginjilan mau berapa view. Saudara mengerti maksudnya? Saya sendiri saudara-saudara gitu ya. Kalau sudah mulai ngomong penginjilan, ada pergumulan dalam hati karena selalu diiringi oleh rasa bersalah. Aduh payah kasih kita kalau penginjilan. Dan saya tahu karena ini dialami oleh sebagian besar gereja. Kalau sudah mulai diangkat topik penginjilan, topik amanat agung, topik memuridkan, jujur li, saudara mungkin akan membagiin, pastor begini coba aku atur. Pastor suruh kita melayani apa saja, cuci piring, naik loteng, mar jangan suruh kita penginjilan. Betul gak? Loh, doa jo pastor kita, WL, pastor suruh menyanyi kita 10 lagu, 100 lagu lagi, 50 album, terus gak ganti-ganti jadwal. Kasih pak kita pastor, mar kalau penginjilan, tunggu, cari lain dulu kok pastor. Betul gak? Halo? Come on. Jujur li. Sejujur-jujurnya orang-orang Kristen. Kalau dengar penginjilan seberapa membaranya orang hati. Seberapa kuatnya orang hati. Pasti yang muncul adalah, aduh pastor. Orang pastor juga itu, orang pastor yang sudah training. Orang kurang mengikuti jo. Kalau orang sudah dimenangkan, orang siap layani, orang siap backing ini, orang pastor suruh kita backing yang lain kecuali itu. Halo, why? Itu versi kita gini. Belum itu masih versi yang lain gitu ya. Versi bilang begini, pastor mau suruh kita pemuritan, kita pe model begini pastor. Lihat tapi hidup, kita baru mau bilang satu kata tentang Yesus, dorang semua membantah apa kita. Badi yang situ ngana liang ngana pe hidup. Kita nggak mungkin mau jadi saksi tapi keluarga begini. Kita sendiri secara pribadi enteru mau bicara yang normal nak mau tak bicara, apalagi mau bicara tentang Yesus. Aduh kasihan pastor. Pandiam kita. Belum bicara, sondak mau tak bicara. Mau bercerita tentang Yesus. Kurang sekolah minggu. Kurang tahu Alkitab. Nin tahu mau berdoa. Bagaimana kita mau memberitakan Injil? Sudah aja pastor. Masuk gereja aja sudah cukup. Dan saudara masuk gereja. Kemudian saudara masuk gereja, dengar khotbah penginjilan, saudara rasa bagian, aduh kasih semua dapat serang lagi kita. Selama hidup kita mengikuti Yesus, kita belum pernah penginjilan. Itu versi kita. Versi sebelah, saudara akan berpikir begini, oke, sekarang taruhlah kita siap. DP pertanyaan, siapa yang mau dengar pak kita pastor? Siapa yang mau percaya pak kita? Siapa yang mau mengikuti pak kita perkataan, sedangkan seumur hidup ya pastor lihat aja tapi hidup kasih yang cuma begini-begini, cuma biasa-biasa saja. Siapa yang akan tertarik datang kepada Kristus kalau kehidupan saya seperti ini? This is our problem. Ini terang masalah. Padahal saya sangat percaya sama seperti cerita Kroisang di bagian awal. Kita semua telah mengecap indahnya hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Dan kita semua ingin orang lain juga hidup di dalam kerajaan Allah. Tetapi entah bagaimana selalu ada hambatan ketika kita mau ajak orang lain datang masuk dalam kerajaan Allah. Enggak tahu karena apa.
itu terjadi dan terjadi dan terjadi. Sampai pada satu masa, di masa lalu saudara-saudara, orang-orang yang bergereja sudah stop memberitakan Injil. Mereka takut memberitakan Injil, mereka terkurung dalam sebuah gedung, mereka memuji Tuhan, mereka intim dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mau memberitakan Injil. Jadi kekristenan pada satu masa bertumbuh hanya secara lahiriah, bukan karena pemberitaan Injil yang menyebar kemana-mana. Itulah mungkin kekeliruan kita di masa lalu, tetapi itu tidak boleh jadi kekeliruan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus menjadi orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah gitu ya. Tapi kita juga akan menjadi orang-orang yang berani memberitakan, memproklamirkan tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Bilang amin. Pernahkah saudara bertanya dalam hati, mengapa saudara berteman dengan temanmu selama ini? Saudara buka, saudara punya nomor kontak di HP, di FB, di Instagram. Saudara pernah bertanya enggak, mengapa saudara punya teman mereka? Saya baru sadar, saya punya teman, saya punya follower di Instagram ada 1.500 orang. Ini tahu kalau saudara bawa follow Pak kita. Dan itu sebuah pertanyaan besar buat saya. Mereka yang mengikuti saya, yang follow, yang bisa melihat kehidupan saya setiap hari di Instagram saya gitu ya. Apa maksudnya? Apakah mereka hanya sekedar menonton saya? Atau ada sesuatu di dalam diri saya yang Tuhan siapkan untuk menghidupkan mereka? Say amen. Saya nggak pernah percaya bahwa saudara ada di bumi ini tuh hanya untuk dirimu dan keluargamu. Tapi saya selalu percaya engkau ada di dunia ini, engkau berteman dengan siapa, engkau bergaul dengan siapa, engkau berbicara dengan siapa, semuanya diatur oleh Tuhan. Amin. Jangan pandang enteng pertemuan-pertemuanmu. Jangan pandang enteng dengan siapa engkau berbicara. Siapa orang dalam antrian di depanmu, siapa orang di belakangmu, semuanya didesain oleh Tuhan untuk suatu maksud tertentu. Kalau saudara mau lihat. Buat apa saudara punya teman, daftar kontak di dalam kontak saudara? Kalau mereka tidak ada hubungan dengan saudara, delete aja. Tapi kalau mereka masih terkontak dengan kita, hey, ask yourself, barangkali ada sesuatu di dalam dirimu yang bisa dipakai Tuhan untuk membawa kehidupan kepada teman-teman atau kenalan-kenalanmu. Katakan amin. Begini, bukankah ini, saya bilang di training kemarin, bukankah kita mengenal Kristus itu melalui orang yang kita kenal? Halo? Siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, itu Yesus datang langsung pada dia. Nyendak melalui orang yang dia kenal. Jarang ada Rasul Paulus. Tapi selain dari itu, kita bisa datang kepada Tuhan. Karena orang yang kita kenal, mama kita, papa kita, teman kita, tetangga kita. Betul gak? So, berarti yang membuat kita bisa masuk dalam kerajaan surga adalah pertemanan. Perkenalan. Pertanyaannya, apakah engkau pernah menggunakan perkenalan dan pertemananmu untuk memproklamirkan kerajaan Allah dan menjadikan seseorang murid Kristus atau belum? Mari kita lihat saudara-saudara. Untuk menjawab pergumulan saudara yang pertama tadi, pastor suruh jo melayani apapun, marjang suruh kita penginjilan gitu ya. Kita buka dulu Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu.
Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Murid-murid Yesus yang pertama itu waktu Yesus panggil. Jadi Yesus panggil murid-muridnya cuma gampang begini. Hei, mau ikut yang kita? Yo, anjo, kelar. Begitu toh? Coba saudara lihat. Cuma begitu. DP pembicaraan enggak terlalu banyak. Dia enggak khotbah panjang. Dia cuma begini. Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Masuk akal gak ceritanya saudara? Aneh ya? Lalu kita pause dulu di situ, nanti akan kembali. Yang Yesus temukan adalah di sini adalah Simon dan Andreas, saudara Simon. Itu ada keterangannya. Simon dan Andreas, saudara Simon. Jadi saudara bersaudara. Lalu kemudian dia berjalan sedikit, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Saudaranya Yakobus, Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, dua-duanya bekerja. Oke? Basudara. Sama bilang basudara. Dan dorang semua mengikut Yesus. Pernah gak saudara pertimbangkan murid-murid Yesus itu seperti apa? 1. Dari 12 murid Yesus, catat baik-baik. Tidak ada satupun yang memegang peranan penting di sinagog. Jadi dorang bukan orang sinagog. Secara Alkitab, dorang walaupun orang Yahudi, dorang cuma Yahudi biasa. Mereka bukan orang teologia, itu dia DP maksud. Tidak ada yang termasuk imamat Lewi, tidak ada keluarga orang Lewi di situ. Nggak ada yang pernah ikut pelatihan guys. Nggak ada yang pernah ikut training apa-apa. Mereka cuma tahu apa yang biasa mereka kerjakan. Mau bilang kaya, lumayan lah. Marnya nggak terlalu kaya raya. Cukup. Secara emosi, oh kasih yang ini murid-murid Yesus ini. Dorang sadiki preman. Secara psikologi dorang sangat impulsif. Satu kali saudara masih ingat kasus Samaria. Yesus melewat di Samaria. Lalu kemudian orang Samaria bilang, oh Yesus ini boleh lewat situ. Kemudian murid-murid bilang begini. Jadi Yesus bilang kamari. Apakah kami perlu berdoa meminta api turun dari langit untuk menghanguskan orang Samaria? Dorang boleh bilang, kalau ngana mau kita mau le. Itu murid-murid Yesus. Dorang bukan tipe yang polite. Shalom. Apa kabar? Yesus ditolak di Samaria. Dorang bilang bakal aja. Mau suruh api dan belerang turun dari langit untuk menghanguskan. Bilang kamari Yesus. Artinya dorang begini. Kalau terjadi sesuatu Pak Yesus, orang ada di sini. Itu dorang. Sering baku marah. Sering bakal berebut kekuasaan. Riki dorang panggil dorang pe mama ini Zebedeus pe istri dorang. Mak pitanya akan kok Pak Yesus. Nanti kalau Yesus jadi memerintah, tanya akan siapa? Itu mau jadi yang paling besar di antara orang. Gila kekuasaan juga. Betul gak? Apalagi? Tidak selalu ramah. Murid-murid Yesus itu kebanyakan mudah tersinggung. Ada yang orang mudah tersinggung di sini? Nah, don't worry. Calon kuat murid Yesus. Mudah tersinggung. Lalu begini, dorang itu banyak sekali berprasangka di zaman itu. Belum kejadian, dorang so berprasangka. Itu murid-murid Yesus. Nah sekarang begini saudara-saudara. Harusnya kalau kita Yesus, kita akan cari orang yang pintar.
Kita akan cari orang yang kuat bekerja. Kita akan cari orang yang rendah hati. Kita akan jadi orang yang punya passion. Kita akan cari orang yang yang nyandak begini deh model. Kita akan cari orang yang punya kualitas hidup, punya kualitas karakter, punya kemajuan yang telah terbukti. Sama seperti kita mencari karyawan saja, saudara-saudara. Kita punya kriteria, harus jujur, harus ini, harus ini. Nah, Yesus nampaknya memilih murid-muridnya itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Dan saudara tahu, saya belajar dari kasus ini. Karena saya juga pemimpin. Saya sempat terjebak di sebuah situasi di mana mau angkat pekerja itu mesti cari tuh begini. Mesti cari tuh pinter, mesti cari tuh begini. Dan segenap kriteria yang kalau kita lihat saudara-saudara, semuanya itu hampir tidak ada di murid-murid Yesus. Semua yang saudara jujur saja, kalau orang mau buat teman, orang pasti mau pilih orang teman, betul nggak? Karena memang orang tahu juga Alkitab mengajarkan, salah bergaul, salah pilih teman akan merusak orang kebiasaan baik. Dan orang akan berusaha memilih teman dengan standar tertinggi. Kalau boleh lebih kaya dari orang, kalau boleh lebih pintar dari orang, kalau boleh lebih sukses dari orang supaya dia bisa mengangkat kehidupan kan, that's good, itu bagus. Tetapi dalam hal memuridkan, kita nggak boleh terpaku kepada kriteria-kriteria tertentu. Kita harus lebih terbuka dan percaya bahwa Tuhan sanggup mentransformasi kehidupan seseorang dari abu jadi burung phoenix. Bilang amin. Coba lihat kehidupan kita. Bagaimana keadaan kita waktu kita berjumpa pertama kali dengan Yesus? Apakah kita sudah sesukses ini? Apakah kita sudah punya kepemimpinan sebaik ini? Apakah kita sudah punya penghasilan sebaik ini? Jauh, saudara-saudara. Tetapi ketika kita mengizinkan Yesus masuk dan mengubahkan kita, hidup kita berubah. Kita merasakan kuasa kerajaan Allah. Demikian roh yang sama yang harus ketika kita melihat teman kita, bilang, pastor mau menangkan Pak dia, aduh cuma mau baking soya dia di kerajaan Allah. Hei, jangan pandang enteng dengan kuasa transformasi Kristus. Amin. Tuhan sanggup mengubah pembunuh menjadi seorang pemberita, penulis kitab terbanyak. Tuhan sanggup. Jadi gini, kalau saudara punya keluarga yang tak lalu baking sakit kepala, mungkin ya saudara selalu minta tolong Pak Saudara. Ada baiknya saudara bawa dia kepada Yesus dulu. Amin. Kadang orang berpikir, ngana sedangkan mau masuk kerajaan Allah, ngana sudah layak, so tak lalu ngana pekalakuan. Tapi hei, siapakah kita yang berani berkata demikian? Harusnya orang-orang demikian kita bawa dan tarik berjumpa dengan Yesus. Orang yang suka berutang kepada saudara-saudara, cek. Kenapa saudara nggak beritakan Yesus kepadanya? Kemungkinan besar dia akan berhenti utang jauh lebih besar daripada saudara kasih utangan terus. Halo, are you with me? Kita kadang berpikir, orang itu sedang masalah keuangan, kita kasih doi kelar masalahnya. Nyanda, kalau dia belum berjumpa dan tertanam dalam kerajaan Allah, saudara mau kasih berapapun itu tidak akan bermanfaat dalam hidupnya. Bawa mereka masuk dalam kerajaan Allah, proklamirkan and make disciple. Amin. Luar biasa, kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, pastor, kalau murid-murid Yesus semuanya kriterianya enggak masuk, kriteria yang hebat, orang hebat tuh enggak masuk gitu ya. Apa yang membuat Yesus memilih mereka? Itu kan penasaran toh? Apa yang membuat Yesus memilih mereka? Ada 3, catat baik-baik, cuma 3. 1, karena mereka punya passion dan hasrat yang menyala-nyala tentang Yesus. Woi, ikutlah aku. Siap bos, langsung pergi mengikuti Yesus. Coba saudara-saudara. Yang kedua, mereka taat sepenuhnya kepada sang kebenaran itu sendiri. Itu semua murid Yesus. Biar orang menggerutu, biar orang bafeto-feto, biar orang tada-tada kaki istilahnya. Kalau Yesus bilang begini, pergi orang. Yang ketiga, karena semua murid Yesus rela berkorban.
Kalau saudara mau cari orang, cuma ini kriteria. Nomor 1, dia punya passion, menyala-nyala bagi Yesus. Amin. Sama-sama bilang menyala-nyala bagi Yesus. Punya hasrat yang besar untuk melayani Tuhan. Walaupun ketika Yesus melihat mereka dulu, belum terlalu besar kelihatan hasratnya. Tapi ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus tidak mulai dengan gimmick dan iming-iming. Kalau ngoni iko pak kita, ngoni akan menerima 100 kali lipat, 60 kali. Nanda kasihan guys. Yesus cuma menantang, mau ikut kita atau enggak? Challenge. Saya bilang challenge. Saya sangat percaya saudara juga mengikuti Yesus itu sebenarnya bermula dari tantangan dari Tuhan sendiri. Hey, are you want to follow me? Kamu mau ikut saya enggak? Dan mengapa sampai saat ini kita masih setia beriman kepada Yesus? Karena kita sudah mengiyakan tantangan Yesus untuk mengikut dia. Menjadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Jadi Yesus gak mulai dengan iming-iming. Jadi saudara dalam memenangkan teman saudara gak usah terlalu banyak iming-iming. Ngana kalau ikut Tuhan banyak berkat dan lain, gak usah. Ngana percaya Yesus saja. Dan ngana lihat bagaimana Tuhan akan melakukan, mengubahkan kehidupanmu. Sama dengan Tuhan mengubahkan kehidupan saya. That's it. So powerful. Tantang dia. Tantang. Yesus gak pernah kasih iming-iming. Yesus kasih tantangan. Karena Yesus mau orang mengikuti dia. Itu full trust. Percaya kepadanya. Katakan amin. Kita mulai dari yang pertama. Hasrat. Menyala-nyala bagi Tuhan. Ada satu orang bapak, dia punya nama Henry Nouwen. Dia tulis buku judulnya Out of Solitude. Boleh kita baca sedikit DP tulisannya? Gini, ketika kita mulai terlalu terkesan dengan hasil pekerjaan kita perlahan-lahan sampai pada keyakinan yang salah bahwa hidup adalah satu papan skor besar di mana seseorang mencantumkan poin-poin untuk mengukur nilai kita. Dan sebelum kita sepenuhnya menyadarinya, kita telah menjual jiwa kita kepada banyak pemberi nilai. Itu berarti kita tidak hanya di dunia, tetapi juga dari dunia. Kemudian kita menjadi apa yang dunia buat untuk kita. Kita menjadi cerdas karena seseorang memberi nilai kita lebih tinggi. Kita membantu orang karena seseorang mengucapkan terima kasih. Kita disukai karena seseorang menyukai kita. Dan kita penting karena seseorang menganggap kita sangat diperlukan. Singkatnya, kita berharga karena kita memiliki kesuksesan. Dan semakin kita membiarkan pencapaian kita, hasil dari tindakan kita menjadi kriteria harga diri kita, semakin kita akan berjalan di atas kaki mental dan spiritual yang mana tidak pernah akan memberi keyakinan apakah kita akan mampu hidup sesuai dengan harapan yang kita ciptakan dengan keberhasilan terakhir kita. Dalam kehidupan banyak orang dan ada rantai yang sangat jahat di mana kecemasan mereka bertumbuh sejalan dengan kesuksesan mereka. Kekuatan gelap ini telah mendorong banyak seniman terbesar dalam proses penghancuran diri. Di dalam semua penekanan pada tindakan sukses, kita banyak menderita rendah diri yang dalam dan ketakutan, terus berjalan dalam ketakutan yang terus menerus bahwa satu hari seseorang akan menemukan kelemahan kita, membuka ilusi kita dan menunjukkan bahwa kita tidak sepandai, sebagus atau secantik yang diyakini dunia. Kita telah menjual identitas kita kepada hakim dunia ini. Dan karena itu kita hidup dalam kegelisahan dan karena kebutuhan akan penegasan dan pujian dari orang lain. Apa yang mau diajarkan di sini? Kalau kamu mengikut Tuhan hanya supaya dunia memberikan kamu skor bagus, kamu telah menjual dirimu sendiri. Kalau kamu mengikut Tuhan
pastikan karena kamu benar-benar berhasrat untuk melayani Tuhan. Bukan untuk dapat kepujian dari orang lain. Bukan untuk skor-skor dari orang lain. Kamu hebat, kamu bagus, kamu sukses dan lain sebagainya. Itu hanyalah penilaian dunia ini. Jangan melayani Tuhan karena penampilan semata-mata. Karena sesuatu yang engkau ingin tampilkan. Kalau engkau melayani Tuhan sama seperti murid-murid Yesus. Layani Tuhan dari hasrat yang paling dalam. Bahwa saya mengasihi Yesus yang telah memanggil saya dan telah menyerahkan nyawanya bagi saya. Itu yang dimaksud dengan hasrat. Bilang amin dong. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Memang kita sering terjebak dengan definisi tertentu. Papan skor. Di gereja kita, saudara-saudara, semua yang kita lakukan di setiap satelit diukur dengan sebuah papan yang namanya dashboard. Gitu ya. Ada target-target yang sudah kita doakan. Kalau ada satu jemaat misalnya di Manado yang hadir 120 orang, maka Pastor Ramli akan dapat warna pink. Tapi kalau kurang dari 120 orang dia akan dapat tanda merah. Gitu ya. Itu hanyalah teknikal semata-mata. Itu sudah jalan sudah cukup lama 3 atau 4 tahun gitu ya. Nah yang jadi salah adalah kalau kita hanya sekedar mengejar angka-angka itu. Dan bukan lagi. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah kita melayani jiwa-jiwa. Kita memenangkan jiwa. Dengan tulus mengasihi, menggembalakan jiwa-jiwa. Dan karena hasrat kita kepada Kristus. Bukan supaya kita dapat pink atau dapat hijau atau dapat merah lagi. Bukan karena skor itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita membara untuk Tuhan. Menghasilkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Saya percaya saudara akan keluar dari jebakan-jebakan dunia ini. Amin. Dunia boleh kasih nilai 4 orang, terserah. Mau kasih bagus, mau kasih bintang 3, mau kasih bintang 7, terserah. Tapi yang paling benar adalah sikap kita, cinta dan hormat kita kepada Kristus. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, murid-murid ini orang yang taat sepenuhnya. Mari kita buka bersama di dalam Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 66. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu,
banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, percaya nggak bahwa sama Yesus aja banyak orang mengundurkan diri? Ini bukan pengikut, murid-muridnya. Gara-gara apa? Gara-gara Yesus bilang makan daging dan minum darah. Mereka terprovokasi, orang ini vampir dan ini minum-minum darah. Kira-kira begitu. Makan daging manusia, kanibal dan orang ini. Gitu ya. Dan ketika Yesus mengajarkan hal itu, murid-muridnya syok. Dan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tapi 12 muridnya tetap setia. Saya mau coba saudara bayangkan kalau saya gembala yang saudara kasihi satu kali mengajarkan soal minum darah dan makan daging orang. Sesat, betul gak? Sesat. Tapi murid-murid Yesus tidak terpengaruh. Murid-murid Yesus punya ketaatan kepada Yesus yang luar biasa. Bilang amin. Orang boleh gak pintar, orang boleh bodoh, tapi kalau orang itu taat, hidupnya pasti diberkati. Amin. Semua orang yang mentaati Yesus, gitu ya, bahkan termasuk kehilangan harta dan kehilangan segalanya, tidak pernah menyesalinya. Bilang amin. Jadi gini, ketika Yesus hidup, Yesus tuh bukan guru yang baik-baik aja, artinya lembut dan lain sebagainya. Yesus itu banyak kali mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan. Dan saudara tahu, ini saya mau kasih quote kepada saudara-saudara gitu ya, khusus buat saudara yang gampang tersinggung. Ada? Oh enggak ada, tadi enggak ada yang angkat tangan. Saya pernah tulis, sama-sama bilang. Pikiran yang tersinggung seringkali membawa wahyu yang paling jelas tentang kondisi hati kita. Bilang amin. Kalau satu waktu saudara tersinggung, cek kondisi hati saudara. Amin. It's okay tersinggung. DP pertanyaan adalah, mengapa kamu tersinggung? Kan itu, bukan soal ketersinggungannya, adalah mengapa kamu tersinggung? Gini, saya bilang misalnya kepada Pingkan, subek le. Wah pastor ini bagara. Tia datang, subek le. Oh maksudnya kenapa? Mengerti maksudnya? Kalimat yang sama, nadanya mungkin sama, tapi oleh karena dua orang yang berbeda, mengapa dari Tia dia tersinggung, dari saya dia tidak tersinggung? Karena mungkin dia punya sesuatu dengan Tia yang harus dibereskan. Itu maksud dari quotes ini. Baking penyelesaian ya. Cuma contoh. Cek. Pikiran yang tersinggung seringkali membawa wahyu yang paling jelas tentang kondisi hati kita. Jangan sampai cuma karena ketersinggungan sama seperti murid-murid ini langsung mundur diri. Nggak ada cerita itu. Ketersinggungan justru membuat kita memperbaiki hati kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki segalanya untuk kita boleh maju dan memperbaiki kondisi hati kita yang mungkin saat itu Tuhan mau untuk engkau naik kelas. Amin. Next, yang terakhir. 2 menit lagi. Ini sederhana. Rela berkorban. Sama saya bilang rela berkorban. Nah, khusus rela berkorban kita juga mau baca sebuah surat. Gitu ya. Jadi semua murid Yesus itu rela berkorban. Sama saya bilang rela berkorban. Jadi yang sama dari 12 murid itu adalah rela berkorban. Nah, ada seorang bapak gitu ya. Namanya Robertson McQuilken. Dia menjadi presiden dari Columbia Bible College ataupun sekarang disebut Columbia International University yang berlokasi di Columbia, Carolina Selatan. Dia
menjadi presiden di Columbia University ini selama 22 tahun. Dan dia membawa universitas ini kepada banyak kemajuan. Di tengah-tengah karirnya yang luar biasa gitu ya. Tiba-tiba istrinya yang bernama Muriel, ya DP nama, Muriel menderita Alzheimer. Alzheimer itu penyakit lupa-lupa. Muriel ini mencapai titik di mana dia hanya bisa mengucapkan 3 kata, aku mencintaimu. Kira-kira begitu. Ketika Muriel sakit, akhirnya Presiden McQuilken ini mengundurkan diri. Dia tulis surat pengunduran diri. Apa yang dia tulis? Ini yang dia tulis, saya mau baca buat saudara. Ingat ya, dia adalah kalau di sini rektor Unsrat. Keputusan untuk datang ke Columbia adalah keputusan tersulit yang harus saya buat. Keputusan untuk pergi 22 tahun kemudian, meskipun menyakitkan, adalah salah satu yang termudah. Saya mau berdoa supaya saya tidak menangis. Istri saya tersayang, Muriel, telah mengalami gangguan kesehatan mental selama sekitar 8 tahun. Sejauh ini saya mampu memenuhi kebutuhannya yang terus berkembang dan tanggung jawab kepemimpinan saya kepada Columbia University. Tetapi baru-baru ini menjadi jelas bahwa Muriel puas sebagian besar Muriel puas sebagian besar waktu dia bersamaku dan hampir tidak ada waktu aku jauh darinya. Ini bukan hanya ketidakpuasan, dia dipenuhi dengan ketakutan bahkan teror bahwa dia telah kehilangan saya dan selalu mencari saya ketika saya meninggalkan rumah. Jadi jelas bagi saya bahwa dia membutuhkan saya sekarang penuh waktu. Mungkin akan membantu Anda memahami jika saya berbagi dengan Anda apa yang saya bagikan di chapel pada saat pengumuman pengunduran diri saya. Keputusan itu dibuat dengan cara 42 tahun yang lalu ketika saya berjanji untuk merawat Muriel dalam sakit dan sehat sampai maut memisahkan kita. Jadi seperti yang saya katakan kepada mahasiswa dan fakultas, sebagai orang yang menepati janji saya, integritas ada hubungannya dengan itu. Tetapi begitu juga dengan keadilan. Dia telah merawat saya sepenuhnya dan dengan penuh pengorbanan selama ini. Jika saya merawatnya selama 40 tahun ke depan, saya tidak akan lepas dari hutangnya. Tugas bagaimanapun bisa menjadi suram. Tetapi ada lagi, memiliki Muriel. Dia menyenangkan bagi saya. Ketergantungan dan kepercayaannya yang kekanak-kanakan pada saya, cintanya yang hangat, sesekali kilasan kecerdasan yang biasa saya nikmati, semangatnya yang bahagia, dan ketahanannya yang tangguh dalam menghadapi frustrasinya yang terus-menerus. Saya tidak harus merawatnya, saya bisa. Merupakan kehormatan tinggi untuk merawat seseorang yang begitu luar biasa. Pak Rektor, Presiden, bisa saja menyewa orang untuk merawat istrinya. Dia punya uang untuk itu. Pada saat yang sama di Amerika juga ada seorang pemimpin rohani yang karena alasan istrinya sakit, dia menceraikan istrinya. Lalu meletakkan di rumah perawatan. Dan dia kemudian menikah lagi. Tapi presiden ini, dia meninggalkan jabatannya, mengundurkan diri demi merawat istrinya yang sedang sakit, yang cuma bisa ingat kata I love you, bahkan mungkin namanya dia sudah lupa. Cara orang Kristen berkorban itu tidak terpikirkan. Orang Kristen bukan hanya semua mau di panggung, jabatan tinggi, tetapi demi ketaatan kepada Kristus, seorang Kristen pun bisa meninggalkan panggung,
bisa meninggalkan pekerjaan dan kesuksesannya demi taat kepada firman Kristus. Bagaimana dengan saudara? Tidak mau nangis, saya baca ini ulang-ulang. Saya juga ingat ya, Instagram saya berteman dengan Pastor Rick Warren. Dia adalah seorang gembala sidang yang sangat besar dan banyak menulis buku tentang pertumbuhan gereja. Dan saya baru lihat di Instagramnya, saya lihat apa ini ya. Rupanya Pastor Rick Warren di tengah-tengah pertumbuhan yang masif dari gereja Saddleback. Kalau saudara lihat gitu ya. Pertumbuhan, dia sudah melahirkan banyak buku rohani. Dia sudah melahirkan banyak anak-anak rohani. Dia melahirkan banyak gereja. Dan dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Yang mana saudara-saudara di masa kepemimpinannya, salah satu anaknya mati bunuh diri. Dia sedang jadi pembicara di Hillsong Conference waktu itu. Dan itu bertepatan dengan belum lama anaknya mati bunuh diri. It's not easy saudara menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Nah kalau saudara boleh lihat Instagramnya Pastor Rick Warren gitu ya. Ketika saya lihat saudara-saudara, dia memutuskan untuk meninggalkan pelayanannya, turun dari gembala sidang. Dan semua jemaat ada di pinggir jalan kira-kira begitu ya. Lalu kemudian saya goodbye dan saya baca orang punya komen, saya ikut nangis. Dalam hati saya nanti kalau saya undur dari gembala sidang MCM, ada gak yang mau nangis atau ada yang bersyukur? Demi ketaatan kepada Kristus, kita berani step back. Amin. Apa yang kita rela korbankan demi Kristus? Rasa malu kita, rasa gak enak hati kita, sometimes demi ketaatan Kristus. Malu mau baca cerita dengan orang lain, malu mau saksikan. Tapi kadang hanya dengan berbicara kepada mereka, kita bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Amin. Andreas hampir tidak pernah terkenal. Yang paling terkenal dari murid Yesus adalah Simon Petrus. Padahal yang lebih dulu berjumpa dengan Yesus adalah Andreas. Andreaslah yang membawa Simon Petrus berjumpa dengan Yesus. Simon Petrus menjadi rasul yang sangat besar. Simon Petrus menjadi orang yang sangat terkenal. Di atas batu karang ini aku akan berikan sidang jemaatku. Tapi Simon Petrus, dia akan menjadi Simon Petrus kalau seorang Andreas tidak pernah membawa dia berjumpa dengan Kristus. Saudara pasti punya banyak kenalan. Saudara pasti punya banyak saudara. Kalau saudara dipercayakan untuk memimpin kelompok sel, saudara dipercayakan untuk tertanam dalam sebuah kelompok sel, itu adalah tempat di mana saudara bertumbuh, dan bukan hanya bertumbuh, saudara boleh ajak teman untuk bersama-sama menikmati kerajaan Allah. Proclaim it and make disciple. MCM Connect Group, one heart, grow together and win the soul. Tuhan Yesus memberkati.